Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di Tragedi Sinar TV. Hari ini saya bercerita mengenai tragedi bus lintas Sumatera. Mari saksikan. Sumatera Barat. Bus ELS terguling di Padang Panjang, 12 penumpang tewas belasan terjepit. JK Kampai. Padang Panjang, bus ELS antar lintas Sumatera mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa, 6 Mei 2025, pagi. Akibatnya belasan penumpang terjepit dan luka-luka. Hingga pukul 11.12 WIB, proses evakuasi korban masih berlangsung. Dari beberapa rekaman video yang diterima terlihat, petugas dari kepolisian dan warga setempat yang berada di sekitar lokasi kejadian melakukan evakuasi korban-korban yang terjepit di dalam bus. Sementara laporan tim kita masih ada di lapangan, membantu proses evakuasi. Ada 12 orang meninggal dunia dan 15 lainnya dilarikan ke rumah sakit, kata anggota Tagana Padang Panjang. Kronologi terjadinya kecelakaan bus ELS. Bus ELS datang dari arah Bukit Tinggi menuju Kota Padang. Sesampainya di dekat simpang Terminal Busur, diduga bus mengalami hilang fungsi pengereman dan melaju dengan kecepatan tinggi. Bus pun tidak bisa dikendalikan oleh supir sampai akhirnya terbalik, ungkap Brigadir Rizky Yuda dari Unit Gakum Satlantas Polres Padang Panjang saat berada di lokasi kejadian. Bus dengan nomor polisi B7512 FGA melaju dari arah Kota Bukit Tinggi menuju Padang. Bus berisi banyak penumpang itu terbalik. 12 orang tewas dan belasan lainnya mengalami luka. Hingga saat ini, proses evakuasi masih berlangsung sehingga data lengkap dan kronologi masih dalam proses Satlantas Polres Padang Panjang. Saksi Maulana bercerita dia melihat bus ELS melaju tanpa kendali, dan langsung menghantam tembok bangunan pinggir jalan dan terguling. Suara tabrakan terdengar keras, beraaak, saya langsung lari ke sana dan membantu mengevakuasi korban, imbuh Maulana. Dia saat mengevakuasi, Maulana mendengar banyak jeritan dari anak-anak kecil yang selamat, serta melihat beberapa penumpang yang terhimpit. Saya langsung evakuasi anak-anak yang masih selamat. Setelah keluar, para penumpang juga masih banyak yang terhimpit. Namun yang paling memilukan, Maulana juga melihat ada beberapa korban yang meninggal dunia di tempat. Saat ditolong, ada juga yang menghembuskan nafas terakhir. Saya melihat langsung. Saya tidak kuat menahan rasa sedih karena sama-sama manusia. Namun, saya berusaha cepat-cepat untuk menolong, beber Maulana. Baru setelah 15 menit warga mengevakuasi, tim gabungan langsung tiba di lokasi. Total masyarakat yang membantu ketika itu, sekitar 8 hingga 10 orang. Lebih kurang, saya berhasil mengevakuasi korban sebanyak 6 orang, tandas Maulana sambil menangis. Dengan akibat kejadian ini, menelan korban jiwa sebanyak 12 orang, di antaranya 10 orang dewasa dan 2 orang anak-anak yang masih perlu perlindungan orang tua. Kapolda Sumbar merinci korban tewas terdiri dari 7 pria dan 5 wanita. 2 diantaranya masih anak-anak. Sementara korban luka terdiri dari 17 pria dan 6 perempuan. Korban tewas dibawa ke RSUD Padang Panjang, sementara korban luka sebagian dirawat di RS Ibnu Sina, mendirikan posko DVI Laka Maut Bus ELS di RSUD Padang Panjang. Identifikasi korban dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Kota Padang Panjang. Kita juga membuat posko DVI di RSUD, kami juga menyiapkan tim trauma healing untuk memberikan pelayanan kepada korban. Khususnya anak-anak dan keluarga, karena masih ada anak mencari orang tuanya, dilakukan oleh psikolog Polwan dan psikolog RSUD Padang Panjang, katanya. Pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan yang lebih detail atau akurat. Untuk keterangan lebih lanjut, sopir dan seorang kernet bus tengah dimintai keterangan. Salah seorang sopir belum sadarkan diri usai kecelakaan. Kita juga akan melakukan pengecekan terhadap bus tersebut, apakah kesalahan di bus atau supir. Daftar nama korban meninggal, Kapolres Kota Padang Panjang AKBP Kartiana Widiarso mengatakan 12 jenazah berhasil diidentifikasi tim Disaster Victim Identification, DVI. Para korban meninggal adalah Rema Andini Pane, 1,5 tahun, Naufal Rehan Pane, 6, Rizky Agustini Lubis, 32, Malaiki Sinaga, 74, Karmina Gultam, 74, dan Sarudin Nainggolan, 74. Berikutnya Desrita Nainggolan, 50,
Sri Rejeki, 38, Romaida Sitanggang, 74, Etri Gustavenas, 26, Aryudi, 38, dan Atasila N, 30. Keluarga korban kecelakaan bus ELS juga sudah dihubungi. Kemungkinan ada keluarga korban yang akan datang ke RSUD Kota Padang Panjang untuk menjemput jenazah, ujarnya. Kasubdit Dokpol Bidang Kedokteran dan Kesehatan, Bidokes. Polda Sumbar Dr. Eka Purnamasari mengatakan petugas tidak menemukan kesulitan untuk mengetahui identitas korban, karena kondisinya masih dapat dikenali termasuk melalui kartu identitas maupun benda bawaan. 10 jenazah teridentifikasi melalui sidik jari, sementara 2 lainnya dari data medis, serta properti yang kita dapat, info dari data antemortem pihak keluarga, jelas Dr. Eka. Eka mengatakan tim DVI Polda Sumbar bersama instansi terkait telah menyerahkan 3 jenazah kepada masing-masing keluarga korban, di mana 2 antaranya laki-laki dan 1 perempuan. 3 jenazah telah dijemput pihak keluarga dan akan dibawa ke daerah asalnya di Medan, Sumatera Utara, ujarnya. Dari pihak bus ELS juga sudah memberikan permintaan maaf kepada keluarga korban, baik meninggal dan luka-luka. Demikian cerita hari ini. Saya menghimbau kepada bapak-bapak supir bus agar selalu berhati-hati di jalan dan cek kondisi bus Anda sebelum berangkat, karena Anda membawa banyak jiwa. Saya Ismail undur diri dari Tragedi Sinar TV. Jangan lupa komen, share, like-nya, dan subscribe video di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.